Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Program informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News selengkapnya. International Academic Poster Competition atau INCAS 2024 usai digelar. Dalam kompetisi itu, mahasiswa USM berhasil tampil menjadi juara pertama. Sebanyak 10 negara mengambil bagian dalam International Academic Poster Competition atau INCAS 2024 yang digelar Universitas Semarang pada 5 September 2024 lalu secara daring. Negara itu antara lain yakni Indonesia, Ghana, Kanada, Taiwan, Malaysia, Filipina, Cina, Turki, India, dan Timur Leste. Kompetisi itu diikuti total sebanyak 24 universitas yang berasal dari berbagai belahan dunia. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih para mahasiswa USM. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat memberdayakan para mahasiswa untuk berbagi ide-ide mereka dengan jelas dan percaya diri. Universitas Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah tentunya mempersiapkan para mahasiswa untuk siap dalam setiap kompetisi dan siap kemudian setelah lulus nanti. Salah satu hal yang kemudian kita siapkan hari ini adalah membuat agenda-agenda besar, bahkan skalanya adalah internasional, yaitu INCAS 2024. INCAS 2024 ini adalah perlombaan dalam bidang poster yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Kami berharap dengan kegiatan ini nantinya dapat mengembangkan prestasi para mahasiswa, menghubungkan prestasi mahasiswa kita dengan pihak luar, dan orang luar atau mahasiswa yang ada di luar negeri juga mengetahui Universitas Semarang sebagai salah satu universitas kebanggaan di Indonesia. Kompetisi ini diharapkan juga dapat memperluas jaringan antara mahasiswa di tingkat internasional, memperkuat kerjasama antar bangsa, dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang dapat mengubah masa depan pendidikan. Sinta Octavia dan Yunita Sari meraih juara 1 dalam Lomba Poster Internasional 2024, sementara untuk juara 2 diraih Noviatul Hasanah dari USM, dan juara ketiga diraih Nur Adlina Mohalid dari Universitas Nasional Malaysia. Kurikulum Outcome Based Education atau yang kerap disebut OBE disosialisasikan program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian. Hal ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi lulusan. Untuk meningkatkan kompetensi dari para lulusan, program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menggelar sosialisasi dan workshop kurikulum Outcome Based Education atau OBE. Sebanyak 37 peserta yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengikuti acara itu yang berlangsung baru-baru ini. Kehadiran Kepala Program Studi Teknologi Pangan yang sekaligus Ketua Departemen Pertanian Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip, Ahmad Nimatullah Al-Bari SPT MP PhD sebagai narasumber menjadi poin penting. Pasalnya, Ahmad Nimatullah memaparkan pengalaman dan keahliannya dalam penerapan kurikulum berbasis hasil, terutama dalam pengembangan RPS atau rencana pembelajaran semester yang efektif dan relevan bagi dosen serta mahasiswa. Nah, ini merupakan tuntutan semua kualitas pendidikan sekarang, karena kurikulum berbasis OB ini selain menjadi tuntutan akreditasi untuk nantinya menuju ke unggul, tapi juga untuk akreditasi internasional. Jadi secara internasional ini sudah menjadi mandatori yang memang harus diimplementasikan, dan ayo jangan ketinggalan, makanya sosialisasi ini perlu untuk dilakukan. Harapannya tahun depan itu sudah diimplementasikan nih. Sekarang kan sedang digalakkan, tahun depan implementasi. Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyunisi MP memberikan arahan mengenai pentingnya penyesuaian kurikulum OBE dengan standar nasional dan internasional. Ia menambahkan dengan adanya kurikulum ini memungkinkan lulusan untuk semakin mampu berinovasi dan berkolaborasi. Sementara itu, Dekan FTP USM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI menjelaskan bahwa penerapan kurikulum OBE merupakan respons atas perubahan paradigma pendidikan yang kini tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pada kompetensi lulusan. Memang ada satu perubahan paradigma ya dari input based education menjadi outcome based education. Ya, ini memang terjadi suatu perubahan di
dunia pendidikan ya. Jadi memang perubahan paradigma ini nantinya akan mengarah ke bukan hanya nanti berfokus pada proses pembelajaran, tetapi hasil yang diharapkan yaitu outcome, sehingga nanti diharapkan mahasiswa lulusan itu dia memiliki kompetensi yang jelas dan terukur. Hari Pelanggan Nasional turut dimaknai PLN untuk menyapa para pelanggan setianya. Dengan tema Senyum Pelanggan Energi Kami, PLN terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maknai Hari Pelanggan Nasional tahun 2024, PT PLN Persero UP3 Kudus bersama seluruh unit layanan menyapa para pelanggannya. Kunjungan itu dilakukan PLN untuk mengapresiasi loyalitas pelanggan dan respon pelanggan terhadap pelayanan kelistrikan PLN yang diberikan hingga kini. PT Jarum Oasis Kretek Factory yang berlokasi di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, menjadi lokasi yang dikunjungi manajer PLN UP3 Kudus Firman Sadikin. Firman menyatakan bahwa Hari Pelanggan Nasional adalah momen PLN dengan para pelanggannya demi terciptanya pelayanan yang lebih baik. PLN selalu berkomitmen untuk tumbuh bersama, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. PLN mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pelanggan setia yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menerangi negeri. Senyum pelanggan merupakan energi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan memastikan listrik yang andal serta berkelanjutan bagi semua. Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan energi kami. Semangat PLN yang dituangkan dalam tema Hari Pelanggan 2024 yakni Senyum Pelanggan Energi Kami menjadi komitmen PLN dalam menciptakan keandalan pasokan listrik bagi para pelanggannya. Senada dengan semangat itu, Suwarno yang merupakan Deputi General Manager Production Engineering PT Jarum menyampaikan apresiasi atas pelayanan PLN. Pihaknya juga mengaku bahwa dalam pengembangan industri listrik PLN terbukti ekonomis. Kami dari PT Jarum Kudus mengucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional untuk PT PLN. Semoga PT PLN terus bertumbuh dan terpercaya memenuhi kebutuhan kepuasan pelanggan serta membangun kerjasama yang sinergis melalui ekosistem teknologi digital yang berorientasi pada pembangunan EBT menuju net zero emission. Sukses untuk PLN. Terima kasih. Dengan semangat pelayanan pelanggan, PLN berusaha menjadi solusi energi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Universitas Brawijaya terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam bidang keilmuan yang selaras dengan lingkungan. Langkah tersebut diwujudkan dengan berkolaborasi bersama Dewan Jamu Indonesia melalui International Conference and Alternative Medicine. Dalam konferensi tersebut, UB bersama dengan pakar, industri, dan berbagai lembaga riset mengupas mengenai manfaat jamu sebagai pengobatan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Konferensi Internasional Medis Alternatif kembali digelar oleh Universitas Brawijaya yang berkolaborasi dengan Dewan Jamu Jawa Timur. Dalam konferensi yang digelar pada tanggal 10 hingga 11 September ini, hadir pakar peneliti hingga kalangan industri dari dalam dan luar negeri. Vice Presiden Dewan Jamu Indonesia Jawa Timur, Profesor Sasmito Jati, menjelaskan bahwa konferensi ini merupakan upaya untuk menjelaskan dan edukasi secara sains jamu sebagai pengobatan alternatif. Jamu merupakan aset warisan bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan manfaat namun terkendala dalam penjelasan secara sains dan teknologi. Untuk itu, konferensi ini hadir sebagai jawaban agar ilmuwan perguruan tinggi mampu menjelaskan dan mengembangkan jamu secara ilmiah. Kalau acara ini jelas kita lebih ke bagaimana mengumpulkan seluruh stakeholder jamu, ya. Sehingga harapannya seperti disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa kita nanti seorang peneliti bukan hanya penelitian, tetapi peneliti bermanfaat buat masyarakat. Itu satu hal yang sangat penting. Satu. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan Pak Rektor bahwa kita itu membutuhkan banyak bahan metodologi dan ini untuk kesehatan. Di sisi lain, kita tahu bahwa kita lebih dari 90% farmasi kita itu impor. Padahal kita juga semua tahu bahwa dalam waktu yang ribuan tahun
sebetulnya kita punya lokal wisdom yang sebetulnya tidak perlu impor, bahkan bisa orang lain tergantung pada kita. Sayangnya kan kita tidak pernah bisa menjelaskan secara sains, satu. Terus yang kedua, pengelolaannya juga tradisional, sehingga ada risiko-risiko yang tidak diketahui secara sains. Nah, di situ makanya kita dengan acara seperti ini, teknologi itu sangat bisa. Konferensi ini mendapat dukungan penuh dari Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo. Menurutnya, kegiatan konferensi yang membahas jamu ini selaras dengan misi Universitas Brawijaya untuk mengembangkan sains, teknologi, dan pengetahuan yang berbasis pada lingkungan. Kita sangat senang adanya kegiatan hari ini, dan ini adalah bentuk dari kerjasama antara para pihak. Ada universitas, kemudian ada asosiasi, kemudian juga banyak disupport dari industri-industri. Dan ini adalah inlining dengan visi dan misinya Universitas Brawijaya untuk terus mengembangkan sains teknologi yang berwawasan lingkungan atau sustainability, dan juga berbasis pada tradisi atau budaya. Dan jamu ini menjadi salah satu budaya yang kita miliki yang terus-menerus kita harus kembangkan dan juga dimatchingkan dengan modern scientific modern, konsep-konsep metode yang baru, sehingga akan lebih diterima efikasinya, fungsinya secara. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Universitas Padjadjaran selenggarakan puncak perayaan Disnatalis ke-67 melalui kegiatan orasi ilmiah yang menghadirkan Wakil Rektor Universitas Waikato. Selain orasi ilmiah di puncak Disnatalis ke-67 diserahkan sejumlah anugerah, launching buku, dan kerjasama. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Peringatan Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran selenggarakan orasi ilmiah Sustainability in Higher Education, The Impact for Society. Acara yang digelar Rabu 11 September ini menghadirkan Wakil Rektor Universitas Waikato sekaligus Kepala Dewan Direksi Reserve Bank of New Zealand, Profesor Neil Quigley. Dalam paparannya, Profesor Neil Quigley menekankan pentingnya konsep keberlanjutan dapat diterapkan juga diaplikasikan dalam aktivitas operasional kampus. What we do on campus, our commitment to sustainability as universities, and modelling what we teach our students in the way that we operate our campuses. The image here is of the newest building on the University of Waikato's main campus. And it was built with structural engineered timber beams. This is timber that is in effect glued together under pressure to create very large beams which have the strength of steel, but which of course are made from wood and therefore much more environmentally friendly. Acara orasi ilmiah yang diselenggarakan di Geraha Sanusi Harjadinata ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Disnatalis Unpad ke-67. Selain orasi ilmiah, terdapat kegiatan penandatanganan MOU antara Unpad dengan The University of Waikato, New Zealand, dan The University of Catania, Italia, serta launching kolaborasi riset Center for Harm Reduction Research. Selain itu, dalam Disnatalis ke-67 ini, Unpad memberikan anugerah penghargaan seperti anugerah Padjadjaran Utama, Satya Karya Bakti Mahaguru, Satya Karya Adi Siswa Padjadjaran, yang diberikan kepada para dosen yang telah berkontribusi untuk Universitas Padjadjaran. Ditemui usai menutup puncak Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran, Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti menyebut Unpad selalu adaptif terhadap tantangan di setiap zaman, serta berdampak dan bermanfaat. Dirinya juga berpesan agar ke depan warga Unpad semakin sukses dan bahagia. 67 tahun itu perjalanan Unpad, kalau jujur tahapannya itu terus berjalan ya, kayak tadi saya bilang kayak naik tangga, naik terus, walaupun tiap tangga berbeda lingkungannya, karena tantangannya setiap zaman kan berbeda, tapi artinya Unpad selalu bisa adaptif terhadap zaman apapun, tantangan apapun. Alhamdulillah ya, Unpad tetap
adaptif, tetap bisa melakukan capaian-capaian yang tentu harapan dari masyarakat Unpad dan stakeholders Unpad untuk Unpad menjadi institusi yang berkualitas unggul, bereputasi dunia, dan yang penting adalah menebar kebermanfaatan bagi masyarakat. Alhamdulillah Unpad karena dosen, tandiknya, mahasiswanya, pengelolanya itu hebat-hebat. Agregasi kerja kolektif kami, kerja tim berbuah banyak raihan, dan itu kerja kita. Perayaan Disnatalis ke-67 Unpad semakin meriah dengan pemotongan kue oleh Rektor Universitas Padjadjaran bersama para dekan fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran. Rektor Unpad juga menyempatkan bersalaman satu persatu dengan para guru besar yang hadir di puncak perayaan Disnatalis ke-67. Selama Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran, Unpad unggul, berdampak, dan mendunia. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Universitas Hasanuddin menggelar acara Fun Walk dalam rangka Disnatalis ke-68. Acara ini berlangsung di lapangan Gedung Teknik Lama yang terletak di depan GOR Unhas dan dihadiri oleh Pakdam 14 Hasanuddin serta seluruh sivitas akademika Unhas. Universitas Hasanuddin merayakan Disnatalis ke-68 dengan mengadakan acara Fun Walk pada Minggu 8 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Gedung Teknik Lama yang terletak di depan GOR Unhas. Acara ini turut dihadiri oleh Pangdam 14 Hasanuddin dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika Unhas. Acara dimulai dengan Fun Walk bersama yang diiringi oleh penampilan marching band. Berbagai booth dan tenan turut meramaikan acara, diisi oleh para sponsor, media partner, serta direktorat dan subdirektorat Unhas. Tidak ketinggalan, setiap fakultas di Unhas juga turut berpartisipasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selesai melakukan fun walk dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin. Di antara tamu undangan yang ikut menyertai membersamai kami berbahagia jalan bersama keluarga adalah Panglima Pangdam 14 Hasanuddin. Silakan Pak Jenderal untuk menyampaikan 1-2 kata untuk kami di Unhas bersama seluruh masyarakat Unhas. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjalan bersama. Fun walk Pak ya. Fun walk. Ya, yang kita cari kebersamaan dan kesehatan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat atas Disnatalis ke-68 ya Universitas Hasanuddin. Semoga ke depan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, pemimpin nasional. Amin. Universitas Hasanuddin keren. Sama-sama menggunakan nama Hasanuddin. Ya, 14 ya? 14. Pangdam 14 Hasanuddin, Universitas Hasanuddin. Dan kami berdua yang punya bandara Hasanuddin. Dan kebetulan nama saya Hasanuddin. Oh, ini Prof Hasanuddin, ini wakil ketua Majelis Wali Amr. Ya, nama saya Hasanuddin. Kebetulan nama Hasanuddin keren. Makasih Pak Jenderal ya. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Fun Walk ini semakin semarak dengan penampilan tari kolosal yang dibawakan oleh puluhan mahasiswa Unhas. Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pembagian hadiah lomba dan door prize, serta berbagai hiburan lainnya. Kegiatan ini menjadi salah satu dari rangkaian acara Disnatalis ke-68 Unhas. Melalui Fun Walk ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan peserta, serta melahirkan tokoh-tokoh nasional di masa depan. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV untuk USM TV. Pemirsa, menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat punya tantangan tersendiri. Tak semuanya berhasil seperti yang dialami diaspora Indonesia di Chicago dengan bisnis restoran, toko grocery, dan galeri seni. Selain berbagai kaidah bisnis, diperlukan model lain untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis ini di Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika.
Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go. Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your batiks and your cotton clothing. I think women and men actually for shirts would really like. And I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivit Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touches the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Dan it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivit dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.